Ya, halo teman-teman Anca Cyclist, balik lagi bareng gua Randi di sini. Jadi malam ini kita bincang workshop ya. Jadi segmen baru di channel Anca Cyclist. Kita aja ngobrol-ngobrol di workshop. Jadi kali ini gue baru pulang short escape. Jadi gue habis pulang dari Semarang. Dan apa sih yang mau bahas kali ini? Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang bawa sepeda lipat di kendaraan umum. Jadi kalau yang kita tahu kan selama ini kita udah bawa sepeda lipat tuh bisa di kereta atau di KRL ya. Jadi kali ini gue mau bahas ke bawa sepeda lipat di bis ya, bis antar kota. Jadi kemarin gue bawa nih masih belum gue papain dari pulang karena baru pulang tadi pagi ya. Jadi ada perbedaan dari beberapa bis yang gue udah naikin untuk bawa sepeda lipat ini. Kemarin gue juga sempat udah naik bis ke Cirebon Kuningan dan bawa sepeda lipat juga. Jadi kita akan cerita-cerita sedikit ya tentang sepeda lipat yang dibawa naik bis gitu. Jadi ikutin terus yuk. Ya, jadi gini ceritanya. Jadi kan kemarin itu gue habis dari Semarang ya, ada acara dan gue memutuskan untuk bawa sepeda lipat gue nih, si Evan Hangus gue. Dan terus kenapa gue memutuskan untuk bawa sepeda? Karena lebih simpel ya. Gue punya kendaraan sendiri di sana, nggak perlu ngerepotin orang, nggak perlu nyewa Grab atau yang lainnya. Jadi gue bawa sepeda sendiri dari sini gitu. Dan karena sepeda lipat kan jadi lebih simpel ya. Dan gue berangkat itu hari Sabtu pagi ya, jam 6 pagi. Dan gue itu berangkat naik bis Sinarjaya, nggak salah ya. Coba kita lihat, masih ada struknya nih. Ya, ini gue berangkat naik Sinarjaya dari Lebak Bulus. Pulangnya naik ini nih, Rosalia Indah dari Krapyak Semarang, turunnya di Pondok Pinang gitu. Apa sih bedanya nih antara si dua PO ini gitu kan? Oke, jadi pertama gue berangkat naik Sinarjaya dari Lebak Bulus. Gue dateng karena gue beli tiket dari Traveloka, harga tiket itu 200 ribuan dan gue dapat potongan diskon dari aplikasi jadi 150 sekian, jadi sampai 160 ribu, diskonnya sekitar 40 ribuan. Gue datang ke PO Sinarjaya di Lebak Bulus, gue tuker tiket online gue sama tiket fisiknya, dan gue bilang gue bawa sepeda lipat. Oke, karena di sini pun ada tulisannya jurusan dari mana, Lebak Bulus, tujuannya Semarang Krapyak sini ya. Terus kelasnya itu eksekutif reguler. Dan di sini pun ada tulisannya bahwa bagasinya 20 kilo gitu kan. Jadi kan memang dengan kondisi bagasi 20 kilo itu kan ukuran koper ya. Jadi memang mereka nggak narik biaya lagi untuk sepeda. Jadi gue tinggal bawa sepedanya masuk bagasi. Dan kondisi sepeda gue pasti setiap keluar kota naik bis, gue akan sarungin si sepeda gue pakai jaket gue atau sweater gue gitu kan. Biar nggak kepentok-pentok juga gitu. Masuk, naikin ke bis tanpa ditarik biaya apa-apa lagi. Jadi naik, dapat makan dan bisa lumayan nyaman sampai Semarang, turun dan tanpa ditarik ya sedikit pun gitu kan. Jadi si sepeda ini sudah masuk biaya tiket kita beserta bagasi 20 kg tadi. Karena kan memang sepeda lipat ini, si Evan ini kebetulan berarti nggak sampai 20 kilo, mungkin 13-14 kilo gitu kan. Oke, dari sampai situ berarti kan memang si Sinarjaya tidak mematok tiket bagasi lagi kalau memang masih di dalam kapasitas 20 kg gitu. Sama seperti yang sebelumnya gue ke Cirebon, ke Kuningan itu gue naik Prima Jasa. Prima Jasa itu dari Kuningan itu gue berhenti di Fatmawati. Dan sama kondisinya, sepeda gue tutupin pakai jaket gue atau pakai sweater gue, masuk bagasi, bayar tiket hanya untuk penumpangnya saja, dan nggak ada biaya tambahan lagi untuk sepedanya gitu. Jadi memang tinggal masuk aja gitu, jadi nggak dia ada biaya tambahan lagi. Jadi itu yang pengalaman gue naik 2 PO ini, si
Sinarjaya dari Jakarta Semarang dan dari Prima Jasa Cirebon atau Kuningan Jakarta gitu. Dan gue bilang itu nyaman, si Sinarjaya dan Prima Jasa nyaman banget buat gue ya. Dan ini ada di Rosalia Indah. Nah, untuk Rosalia Indah ini jadi dikenakan biaya lagi untuk sepeda lipat. Jadi saat gue datang ke poolnya di Semarang itu, dia agak lumayan gede gitu kan, bangunan sendiri poolnya atau agennya. Datang ke situ, ditanya atas nama siapa, gue jawab atas nama Randi, dan dia bilang ada bagasinya nggak pak? Dan gue bilang ada, gue bawa sepeda lipat nih gitu kan. Saya bawa sepeda lipat mas. Oke, untuk sepeda lipat dikenakan lagi biaya Rp75.000 dengan tiket harganya Rp220.000 untuk eksekutif SDD ya di sini ya. Nah, di sini ada lagi tiket bagasi. Tiket bagasi sepeda lipat Rp75.000. Di sini SHD 523 serinya kemarin. Nah, di sini kita dikasih nih ada 2 stiker di sini. Yang merah untuk sepeda lipat, yang biru itu untuk tas ini gue, tas front block gue kan gue taruh bagasi ya. Jadi itu dapat 2 stempel ini untuk menandakan gue bawa bagasi 2 gitu. Nah, padahal di sini itu ditulis, sorry di sini nggak ditulis, tapi di aplikasinya itu ditulis bahwa sama kayak Sinarjaya, dia itu bagasinya 20 kg gitu kan. Tapi ternyata untuk sepeda lipat ini dikenakan lagi tarif tambahan gitu kan. Ini bukan pertama kalinya sebenarnya untuk buat gua naik bis. Sebelumnya juga pernah ke Yogyakarta dan Semarang. Gua sebelumnya masih ada namanya PO Putra Mulia. Di Putra Mulia pun gue ditarikin. Cuman kalau di Putra Mulia mungkin tarifnya itu dari si keneknya ya. Jadi negotiable. Jadi di awal gue ditawarin untuk bawa sepeda itu berapa dulu, tahun 2021 2020 mungkin ya. Jadi gue di saat Covid itu. Jadi gue ditambahin tarif itu 35.000 per sepeda. Gue bawa 2 sepeda dikenakan 70.000. Tapi gue nego di situ, gue bawa 2 sepeda, boleh nggak 25.000 aja per sepeda. Jadi 50.000. Dan si orang di agennya bilang, saya tanya dulu ke kenek ya, dan ternyata keneknya ada supir. Oke, gue bayar di situ dan gue masuk gitu kan dengan biaya 50.000 2 sepeda, jadi per sepeda 25.000 gitu kan. Dan itu menurut gue ya masih normal lah 25.000 gitu kan untuk sepeda lipat. Tapi di sini pas gue naik Rosalia Indah, karena kenapa gue mutusin buat naik Rosalia Indah pas pulang, karena gue agak penasaran nih, si PO ini kan lagi bagus-bagusnya, lagi berkembangnya, dan katanya memang bisa nyaman, enak, dan oke lah gue bawa nih. Dan setelah kemarin kayak gitu sih gue mungkin agak sedikit kecewa. Kenapa? Ternyata untuk sepeda lipat aja harus bayar lagi gitu kan, Rp75.000, yang menurut gue agak lumayan tinggi. Dan iya, fasilitas yang kita dapat sama gitu, sepeda kita taruh bagasi dan nggak ada pengamanan apa-apa gitu kan, kecuali sepedanya diikat di dekat bagian mananya gitu kan, dan nggak bakal goyang-goyang. Toh ternyata sama aja, kegoyang-goyang juga, dan mungkin ini lebih parah kebanting-bantingnya ya. Jadi kebanting-bantingnya lebih parah. Dan kemarin gue sempat cek pas pulang itu, gue belum cek sepeda gue, cuman untuk si jaket penutup gue itu ada beberapa bagian yang bolong, karena mungkin kebanting-bantingnya keras ya, karena agak ngebut juga si supirnya gitu kan. Kayak gitu sih, jadi memang ada sedikit kekecewaan buat gue. Jadi mungkin pilihan gue untuk bis Jawa Baratan itu gue akan pilih si Prima Jasa. Dan untuk bus dari Jakarta Jawa Tengah, gue sih lebih prefer Sinarjaya ya, dari pengalaman gue yang udah gue alamin sekarang gitu kan. Lebih nyaman, lebih oke, lebih fleksibel gitu kan. Dan si Rosalia Indah ini nggak bisa turun di sembarang tempat. Jadi kalau misalkan memang lu pesen tiketnya turunnya di Pondok Pinang, ya lu harus turun di Pondok Pinang dengan alasan supir bisnya ada GPS-nya dan nggak boleh keluar trayek sembarangan gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak keluar trayek ya. Kalau misalkan kayak gue naik Prima Jasa atau Sinarjaya sebelumnya, gue itu selalu turun di Fatmawati gitu, which is itu tinggal lurus dan belok kiri. Cuman gue nggak tahu ya kebijakan dari si Rosalia Indahnya gitu kan. Ya jadi mungkin kayak gitu
pengalaman gue bawa sepeda lipat naik bis ya. Dan memang gue akan kedepannya gue kan planning buat ke Bali ya. Dan pilihan gue ke Bali atau Jawa Timur itu mungkin kalau untuk Jawa Timur gue mau nyobain Juragan 99. Dan untuk Bali itu memang yang udah pilihan ternyaman sih Gunung Harta. Cuman gue nggak tahu untuk bawa sepeda lipat apakah akan dikenakan biaya lagi atau enggak. Tapi kalau untuk bawa sepeda gede kan memang wajar kalau untuk dikenakan biaya lagi karena memang makan tempat gitu kan. Dan setahu gue beberapa PO tuh menyediakan tali atau apa untuk mengikat sepedanya agar nggak kegoyang-goyang atau jatuh di bagasi gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk sharing-sharing gue sih bawa sepeda lipat di bis kayak gitu ya. Memang beberapa PO mungkin ada yang menarifkan penumpangnya kalau bawa sepeda lipat, dan mungkin beberapa PO lainnya juga masih sesuai ketentuan mereka yang mereka buat. Jadi memang kalau bawa sepeda lipat itu harus dikenakan biaya atau tidak gitu ya. Kayak gitu sebenarnya sih. Cuman memang PO bis itu kan nggak kayak kereta api ya yang satu PT gitu ya, dan peraturannya sama. Jadi kalau bis itu ya memang beda PO, beda perusahaan, beda ketentuan juga gitu. Kenapa sih gue sekarang lebih sering milih naik bis daripada naik kereta ya? Satu, untuk tiket bis itu mungkin menurutku lebih ekonomis dengan harga yang sama dengan kereta ekonomi. Naik bis di kelas eksekutif reguler yang normal itu bisa selonjoran, nggak terlalu tegak duduknya, dan dapat makan juga. Dengan sekarang itu full tol Trans Jawa itu sama sih waktunya dengan kereta ya, paling beda 1 jam 1,5 jam ya kayak gitu. Jadi ya lebih nyaman naik bis untuk sekarang gitu kan, daripada gue harus dengan tarif yang sama di angka 150 sampai 250 ribu. Kalau di kereta dapat ekonomi, di bis sudah dapat eksekutif dan lebih nyaman gitu kan. Jadi ya sekarang gue lebih sering milih untuk naik bis kemana-mana gitu. Kecuali memang harus keluar pulau, mungkin ke Sumatera atau ke Lombok atau ke pulau lainnya, mungkin gue akan pilih naik pesawat gitu kan. Cuman kalau untuk daerah Jawa sih, Jawa Barat, Jawa Tengah ya sekarang itu gue lebih pilih naik bis ya, dan bawa sepeda lipat gue gitu kan. Ya, kayak gitu sih, daripada gue harus naik kereta ya. Cuman masih, kalau kecuali memang bareng-bareng sama teman-teman dan memang pesan eksekutif ya oke. Cuman kalau buat gue sendiri ya udah, yang penting gue bisa naik, gue bisa sampai ke tempat tujuan, dan gue masih bisa nyaman di kendaraan itu, kayak gitu sih. Kenapa gue sekarang lebih milih bis daripada kereta ya. Teman-teman gue kemarin di Semarang juga nanya, kenapa lu sekarang lebih pilih naik bis daripada naik kereta? Ya itu gue jelasin, karena memang untuk dengan biaya yang sama lebih nyaman naik bis, dan kita di bis juga dapat makan kan di rest areanya dia, kayak gitu. Jadi mungkin gitu aja sharing dari gue bahwa sepeda lipat naik kendaraan umum spesial kali ini tuh naik bis dengan perbandingan tadi ada bis Rosalia Indah yang gue naikin, terus ada Sinar Jaya, terus Putra Mulia, sama Prima Jasa gitu ya. Jadi untuk Jawa Barat sih gue prefer naik Prima Jasa. Ke Cirebon, ke Kuningan, ke Garut, ke Tasik itu gue prefer naik Prima Jasa. Tapi untuk Jawa Tengah gue akan sekarang lebih prefer ke naik Sinar Jaya gitu, dan lebih fleksibel sih. Jadi gue nggak perlu pusing juga gitu kan dengan tambahan biayanya, dengan nanti turun di mananya, asal si bisnya dan supirnya lebih fleksibel. Gue kayak pulang itu pasti gue akan lebih cepat mati, kayak gitu sih. Ya jadi mungkin kayak gitu yang bisa gue sampaikan di sharing workshop kali ini. Bincang workshop ya segmennya ya. Jadi kayak gitu, kita ngobrol-ngobrol di workshop bareng-bareng. Mungkin kedepannya akan ada bintang tamu atau yang lainnya. Jadi tetap ikutin terus channel Cyclist, tetap semangat, tetap olahraga, tetap bersepeda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ini sedikit cuplikan saat gua servis makan di tempatnya Sinar Jaya ya. Makanannya lumayan, tempatnya juga lumayan nyaman, dan toiletnya bersih ya. Lumayan oke sih.